ngapain lagi ya jam segini? Kerjaan udah kelar, mau nonton kelamaan, keburu buka. Mau main game bosen. Apa ya, sepi bener nih kantor ya? Apa gua bakar aja biar rame. Lu urus sendiri tuh. Nyuruh seenaknya lu. Bos, bakar tuh. Santai dulu. Tenang. Kenapa? Jangan dipasin. Kagak ada yang nahan dulu. Kenapa? Lu kenapa? Oh, si Rudolf. Rudolf siapa ya? Si Rudi. Orang lu ganti, aneh bener lu babat. Babat? Makanya gua ganti juga nama lu. Kenapa Rudi kenapa? Tali gas motor dia putus. Minta digantiin sama gua. Emang bisa? gua make. Gua bilang aja lu ganti tuh pakai tali silaturahmi. Ngambek dia. Tali gasnya putus. Gua suruh ganti pakai tali silaturahmi. Oh, sekarang lu yang ngegas. Ya lagi dia. Ya lu sabar. Orang puasa harus tahan emosi. Gak bisa. Gak boleh kita. Jangan dipegangin deh. Kagak ada yang megangin. Kita nggak boleh gibah, Bab. Ini lagi puasa, dosa ntar berkurang pahala lu. Ya begitu dia. Tenang dulu. Gue tahu memang si Rudi suka begitu, suka aneh. Kemarin dia pinjam motor gue, Bab. Balik-balik bensin full. Ya bagus lah. Tapi peleknya tinggal 1. Wah kan bener kan? Masa motor gue seret? Rudi kerjaannya emang gitu. Residipis janjian nih orang buka bengkel Tapi sampingnya. kita nggak boleh gibah, ya kan? Nanti kita dosa loh, berkurang pahalanya. Kita udah capek-capek puasa. Kita pindahin aja udah, Bab, ke itu, Nusa Kambangan udah. Kita kesana aja dah. Iya benar. Biar dia nyuruh buaya, nyuruh rusa pada mau nggak tuh? Iya. Nurutin permintaan dia. Dit, Bab, ada apa nih berdua? Suara lo berdua sampai ke bawah teriak-teriak. Jangan dipisahin, Dit. Jangan dipisahin. Jangan dipisahin. Bukan Rudi. Astagfirullahaladzim. Kan. Ada masalah apa sih kalian gerangan besti? Ada apa sih kawan? Ini apa? Emosi saya. Iya. Biasalah. Kayak dia tuh lagi berantem. Berantem sama siapa? Rudi. Rudi. Masalahnya apa, Bab? Ya, saya disuruh ganti tali gas. Jadi saya yang naikin motornya. Terus? Saya suruh aja ganti tuh pakai tali silaturahmi. Terus dia ngambek. Dia ngomongin Rudi mulu. Saya bilang kan, jangan, itu namanya gibah. Jangan. Nggak boleh gibah. Walaupun memang Rudi tuh kelakuannya aneh, Pak Bos. Kayak teman kita juga yang lain kan, Iya. si Agus. Nah, Agus juga sekarang udah ikut-ikutan sih kita ngomongin gimana sih? Emang kalau udah ngomongin orang tuh kesenangan ya? Iya. Bawaannya tuh senang. Si Agus? Iya. Mohon maaf nih, rendang 2. Bukan kerja di Maaf Pak Bos, Ada. bajunya masuk Kagak, udah. Rekening berapa? Ditarik rekening lu rasain, Iya, asal lu tahu. Gak dapat THR nih. Iya gitu, Pak Bos. Ini kita lagi puasa nih. Iya. Jangan marah-marah. Kurangin pahala. Kurangin pahala. Jangan ngomongin kejelekan orang lain. Tuh. Merusak pahala puasa. Nah, Ngomongin kejelekan orang itu, kalau benar, gibah. Kalau salah, fitnah. Kalau bener gibah, kalau salah Iya. Nih, orang nih, misalnya Babab nih, punya keburukan atau punya kejelekan. oh nggak misalnya tuh. Asli, fakta. Jangan dipisahin Pak Bos, jangan dipisahin. Agak ada, lu mah emosi mulu. Orang lagi dijelasin juga. Ikan bilis itu. Maaf Bos, maaf Pak Bos. Maaf. Apa suka lupa. Misalnya dia ada salah. Ada salah. Iya. Jangan, udah kita keep di kita. Jadi kalau kita tahu keburukan orang, justru itu jadi amanah bagi kita untuk nggak umbar ke orang lain. Tapi sebaliknya, kalau kita membicarakan aib atau kejelekan orang lain, seperti memakai bangkai, Memakan bangkai. memakan bangkai saudaranya. Kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Jadi fitnah. Mulutmu harimau. Ya? Mulutmu harimau. Makai bangkan. Harimau mulut. Salah. Ini pada bolak-balik sih. Nah, tapi gini, Pak Bos, misal gini, Iya. misal kita nggak sengaja gibahin, terus kita mau minta maaf, tapi kita si Rudi jauh, terus kita mau kontak WhatsApp di blok, nah itu gimana? Iya. Kalau kita udah mau bener-bener Minta maaf. iya, minta Iya. maaf. Pertama kita harus bersungguh-sungguh kejar orang itu. Di mana orang itu? Jangan sampai kita menyisakan luka di hati dia. Saya khawatir ada masuk golongan namanya muflis. Apa? Muflis. Yang suka jadi sapam gitu. Itu muflis. Itu muflis yang Ini muflis. Iya, iya. Muflis itu orang yang bangkrut. Wah, Nah, secara ekonomi? bukan. Loh. Jadi orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika hari kiamat dia bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala baca Quran, tapi di belakang dia
ada orang yang melaporkan kepada Allah tentang sakit hati yang pernah dia rasakan. Wah. Jadi misalnya nih, ya Allah, dia sholat, berikan pahalanya, tapi ganti ke saya, karena dia pernah nyakitin perasaan saya. Memang nggak mudah ya, nggak mudah untuk Menekan ego membersihkan itu ya? hati, Iya. menekan ego. Makanya kata Nabi itu, ada 3 amalan yang akan membuat seseorang dibangunkan istana di surga. Wah. Mau Seru nggak? nih. Mau tahu nggak? Iya. 1, maafkan orang yang menyakitimu. 2, memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Oh iya iya. Dan yang ketiga, sambungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskannya dengan dirimu. Wah. Jadi misalnya nih, si Rudi kita omongin nih, kita Iya, salah nih. iya. Kita bilang ke Rudi, Rud, gue minta maaf ya. Misalnya dia nggak maafin kita, ya sudah. Kita belajar untuk, ya sudah, kita sudah minta maaf. Oh. Apapun hasilnya, biarkan Allah yang lebih tahu. Gitu. Tapi itu gengsi banget pada. Gengsi banget. Tapi itulah kenapa. Makanya pahalanya istana di surga. Kalau ringan apa coba pahalanya? Ya, itu mah istana boneka. Udah kalau gitu mumpung Udah Rudi masih di sini. mumpung sekarang masih ada si Rudi, lagi kita puasa juga, udah minta maaf dan jangan ngulangi lagi. Iya. Ya, kalau udah tahu gibah itu nggak boleh, tinggalin. Udah, lebih baik kita introspeksi diri kita aja, ya nggak sih? Iya. Karena sebenarnya kita ini dimuliakan, dihormati satu alasannya. Tahu nggak apa? Apa? Karena Allah nutupin aib-aib kita Betul. saja. Iya kan? Iya. Kalau dibuka, udah nggak ada apa-apanya kita ini. Udah, keburu si Rudi pulang, cepat minta maaf ya. Kita harus minta maaf sama Rudi Iya. biar kita nggak kayak si Mama. Ini baju juga. Itu jadi rendang sama